Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kanada dan Kak Heavy di Summerbook Kids. Kanada mau nanya sama adik-adik semua, siapa yang udah ikutan Church Talent Festival? Coba angkat tangan. Wah, sepertinya 97% udah pada ikutan. 97,99 ya. Wah, keren banget pokoknya. Iya. Nih, pastinya kalian udah pada kirim videonya dong? Udah belum? Udah. Wah, udah. keren pasti. Udah dong kan Anda, udah kan mereka udah dikasih tahu bahwa kemarin itu adalah tanggal terakhir untuk mengirimkan video. Betul. Dan saat ini tahu nggak kan Anda? Lagi deg-degan pasti. Anak-anak itu, adik-adik itu deg-degan. Kayak aja deg-degan nih, coba. Ya enggak ya, deg-degan. Karena para juri itu lagi menyeleksi semua video-video yang sudah masuk. Wow. Gitu kan Anda. Jadi sekarang itu lagi babak penyisihan. Betul kan Anda. Aduh gimana ya, kalau ini juga jadi deg. Kira-kira nih ya, dari beribu-ribu anak, siapa ya yang akan dipilih ya? Aduh. Ada yang dance kan, ada yang nyanyi kan, Iya. ada yang Public speaking. Ada yang main musik. Betul sekali. Dan dari semua video-video yang masuk, itu ada 50 video yang dipilih oleh tim juri untuk masuk ke tadi 50 besar. Jadi, aduh pasti susah banget sih itu. karena apa? Kenapa susah banget? Kenapa susah banget? Karena harus menyaring dari banyak banget. Ya cuma 50, padahal kan semuanya itu keren. Betul. Keren. Nah ini karena semua video-video itu bagus-bagus semuanya. Jadi para juri pasti bingung. Oh my god, 50 ya. Gimana kalau kita lihat deh beberapa video adik-adik Superbook yang udah ngirimin video Boleh. buat Church Talent Festival. Iya boleh. Karena Kak Evi juga penasaran ini apa yang mereka, video mereka gimana gitu. Gimana kalau kita langsung lihat. Hai, namaku Alvaro Putra Jiniarto, biasa dipanggil Alvaro. Aku dari gereja Father House Sidoarjo. Shalom, perkenalkan nama saya Vanuel Nolan Purwi Caksono, umur saya 11 tahun. Saya berasal dari GKJ Gayampret Klaten. Kali ini saya akan memainkan sebuah lagu yang berjudul Time to Rise. Bangsa ini membawa impian dan harapanku padamu. Wow. Keren banget kan Anda. Aku tuh terpesona dengan penampilan adik-adik semuanya itu keren banget. Karena apa? Kenapa kan Anda? Karena kakak-kakak Superbook itu selalu mengajarkan adik-adik mulai dari kecil. Iya, selalu menghargai talenta yang Tuhan kasih. Ya. Bukan cuma tahu nyanyi, tapi mereka berusaha untuk mengasah. Betul. Iya kan, setiap talenta yang Tuhan kasih. Betul. Kalian keren banget. Keren. Tapi Kak Heavy dan adik-adik semua, hari ini kita itu akan melihat sebuah kisah dari seseorang yang hampir untuk mengembangkan talentanya. Tapi kira-kira kenapa ya? Kita langsung lihat aja kisahnya. Aduh, gimana ya? Aku harus bikin gerakan apa lagi nih?
Gerakan itu udah. Coba yang lain. Udah juga. Apalagi ya? Aku coba cari ide di YouTube deh. Time to rise for the King of Kings. Aku takkan pernah menyerah. Kok Trixie sendirian? Mana kalau kita samperin aja? Ayo, oke. Time to rise for the Lord of Kings. Aku takkan. Halo Trixie. Trixie, aku baru aja selesai buat video Church Talent Festival. Video kamu gimana? Udah selesai juga gak? Ih, sebentar deh. Kok Trixie kayaknya lagi gak semangat gitu sih? Kamu kenapa Trixie? Jadi gini Kak, aku tuh dari tadi lagi mikirin aku tuh mau kayak gimana bikin videonya. Tapi aku kayak kehabisan ide gitu. Jadi aku cari di YouTube tuh untuk cari inspirasi kan. Nah, yang ada aku malah jadi nggak semangat Kak. Hah? Karena aku lihat orang lain pada keren-keren banget. Kok kamu malah jadi nggak semangat sih? Dan kamu juga keren tahu ya nggak? Iya, mungkin karena dulu ya. Betul juga sih Hili, aku masih suka kepikiran. Emang dulu kenapa? Cerita dong, karena nggak tahu nih ceritanya gimana. Oke, jadi gini Kak. Udah jadi, aku upload deh. Nah, jadi gitu Kak. Semenjak itu, aku jadi suka minder deh pas ngeliat orang yang lebih hebat daripada aku. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak pernah akan sehebat dia, Kak. Kenapa sih, Kak? Aku nggak dikasih talenta sebagus teman-teman aku. Enggak tahu, kamu tuh keren banget. Iya Trixie, nih ya di dunia ini tuh pasti banyak banget yang lebih keren dari kita, lebih hebat dari kita. Tapi bukan berarti kita itu harus rendah diri atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Nih ingat ya, Tuhan itu sudah memberikan kita semua anak-anaknya itu talenta. Dan yang harus kita lakukan itu hanyalah mengembangkan talenta yang kita miliki. Terus gimana caranya, Kak? Nih, Kananda akan kasih tahu caranya. Gini nih caranya.
Tadi Triksi nanya tuh Kak Hevi. Iya, tanya apa itu? Gimana caranya kita mengembangkan talenta kita? Ini adik-adik Anda di rumah harus tahu nih, gimana cara kita mengembangkan talenta kita. Betul. Nah, Kak Happy akan kasih jawaban dengan Superbook Search. Ini dia Superbook Search. Bagaimana supaya kita itu bisa terus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih kepada kita? Nah, yang pertama adalah sabar. Nah, yang pertama adalah mengingat talenta adalah pemberian Tuhan. Jadi kita ingat ya, talenta yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Betul. Dan Tuhan memberikan khusus kepada setiap orang. Jadi kita tidak perlu untuk minder atau iri dengan talenta yang orang lain punya. orang lain punya. Misalnya Kananda pintar nyanyi, Kak Happy pintar mendram. Iya. Ya sama-sama kan Tuhan kasih kita dengan talenta yang luar biasa kan. Betul sekali. Dan Tuhan memberikan kepada kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi talenta yang kita miliki itu bukan supaya kita membanggakan diri sendiri. Kan jadi sombong. Jadi sombong. Apalagi ya? Merendahkan orang Betul, lain. merendahkan orang lain. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih buat kita. Benar nggak? Setuju nggak? Betul, setuju Setuju sekali. banget. Yang kedua. Cara. 1, 2. Nah, yang kedua adalah setelah kita ingat itu bahwasanya talenta yang Tuhan kasih kepada kita, jadi kita juga harus terus bersemangat untuk terus berlatih seperti tadi poin kedua, terus berlatih, mengasah dan juga mengeksplor talenta yang Tuhan kasih kepada kita, ya kan? Supaya ketika kita mulai nggak semangat nih atau membanding-bandingkan dengan orang lain, nah di situ kita bisa ingat poin pertama adalah ini ya, mengingat talenta adalah pemberian Tuhan. Jadi kita kembali bersemangat dan kita ingat bahwa talenta yang Tuhan kasih kepada kita untuk itu mempermuliakan nama Tuhan. Wow. Begitu. Jadi Adik-adik. Iya. Jadi kita itu harus mengingat kalau Tuhan itu sudah memberikan talenta kepada kita, itu untuk kembali lagi kepada Tuhan. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita ingat itu, kita akan jadi lebih terus semangat dong. Yes, kita terus semangat. Oh iya gitu ya, ternyata aku dikasih talenta untuk bernyanyi, berarti aku harus mengasah dan tetap terus jangan pernah minder dengan talenta orang lain. Oh, betul. Oke, Jadi kan oke. tetap terus semangat kan? Iya, gitu. Itu dia. Kenapa aku gagal terus ya? Aku nyerah aja deh. Jadi Kanana bagaimana caranya? Nih, caranya Oke. adalah yang pertama, Pertama. mengingat bahwa talenta yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan Tuhan. Wow. Bukan menjadikan diri kita sombong. Tuh. Bukan untuk kehebatan diri kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita ingat itu terus, kita akan mau terus semangat untuk mengembangkan talenta kita. Untuk apa lagi tadi? Iya. Berlatih, Betul. mengasah, dan mengeksplor talenta kita. Betul nggak? Betul sekali. Tepuk tangan. Tapi kayaknya Kak Hevi, kita harus terus ingat ini deh supaya kalau misalnya kita lagi udah mulai capek Iya. atau kita udah mulai membanding-bandingkan diri kayak tadi si Triksi itu, Iya. kita harus ingat lagi nih poin-poin ini. Betul. Gimana kalau kita sebar kebenaran? Oh boleh. Super kebenaran ya? Oke, lanjut. Berarti soalnya kalau sebar kebenaran kita mau bangkit berdiri.
super kebenaran. Oke, kalau misalnya semuanya sudah bangkit berdiri, kita mau super kebenaran bersama-sama. Super kebenaran, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengembangkan talentaku dan memuliakan Tuhan. Wow. Tuh gerakannya. Keren. Oke. Semuanya sudah Sudah tahu siap. gerakannya kan? Kita Sudah. mau gerakan bersama-sama. Oke. Semuanya suaranya yang keras ya. Siap Kananda. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengembangkan talentaku dan memuliakan Tuhan. Oh ya, Iya. Hevi. Setelah aku renungkan siang dan malam. Itu lagu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Betul. Iya. Nih, berarti artinya kita itu harus mengembangkan Iya. talenta itu memulai dari apa yang kita punya dong. Betul sekali. Karena kan Tuhan tuh sudah memberikan talenta itu. Berarti kita juga udah punya talenta itu kan. Betul. Nah, itu yang harus kita kembangkan, betul tidak? Betul sekali. Aku jadi ingat nih Kak Hevi, di Alkitab ada kisah seorang tokoh Kok? yang memulai dari apa yang dia punya Wah, dan siapa akhirnya membawa kemenangan. Ini kita lagi sama adik-adik bukan nyanyi. Iya. Pokoknya gara-gara dia tuh karena dia memulai dari apa yang dia punya nih, Iya. dia menjadi menang. Wah, Bukan hanya dia aja tapi seluruh bangsanya jadi menang. keren banget ya. Keren banget dong. Adik-adik tahu nggak? Ayo, Tahu nggak? masa kurang Berarti tahu. kita harus dengar nih dari Belum Kananda. tahu. Belum tahu Adik-adik juga. belum tahu. juga. Yaudah. Oke, kalau gitu ya. Kananda akan kasih Nanti tahu akan- siapakah tokoh ini. Iya. Kita akan lihat sama-sama di semua tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom Agent Superbook semua. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, hari ini kita akan membahas seseorang yang akan bisa memanfaatkan apa yang ia miliki dan akhirnya membawa kemenangan. Ayo, kan Anda kasih pilihan ya. Yang A, Saul, yang B, Salomo, atau C, Daud. Coba kalian tebak, A, B, atau C? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang Daud. Daud mampu mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan alat-alat yang ada di tangannya, yaitu apa? Betul, ketapel dan juga batu. Tapi ia juga memiliki kekuatan terbesar, yaitu siapa? Tuhan. Kalau kalian belum tahu atau lupa nih kisahnya seperti apa ya, kalian bisa tonton di episode yang ini ya. Hari ini kita akan membahas kenapa sih Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Dan ternyata ada kesamaan loh antara Daud dan juga Tuhan Yesus. Pasti kalian penasaran banget kan? Yaudah langsung kita bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Oke Agent. Hari ini kita akan membahas tuh tentang mengasah, mengeksplor talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Daud juga melakukan hal yang sama. Sebagai seorang gembala, ia harus melatih kemampuannya untuk menggunakan ketapel dengan melawan binatang-binatang buas seperti singa, beruang yang mau menerkam domba-dombanya. Makanya ketika ia melihat Goliat, ia tidak takut karena dia sudah terbiasa melihat hewan-hewan buas yang besar-besar. Dan yang paling utamanya kenapa dia bisa tidak takut karena dia percaya banget bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wah, ada yang bertanya nih. Jadi apakah hubungannya Daud dan juga Tuhan Yesus? Sabar. Kita akan bahas ya sekarang ya. Jadi kesamaannya adalah Daud dan Tuhan Yesus sama-sama gembala.
Daud adalah gembala domba dan Tuhan Yesus adalah gembalanya kita. Tugas gembala adalah menuntun domba-dombanya supaya jalannya lurus. Terus menyelamatkan dombanya yang jatuh ke dalam jurang. Terus melindungi domba-dombanya dari binatang-binatang buas. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud. Begitu pula seperti Tuhan Yesus loh adik-adik. Ia selalu menuntun kita jalan yang benar. Terus dia melindungi kita dari serangan iblis. Dan bukan cuma itu, dia memegang tangan kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari neraka. Wow, dan yang pasti dia itu sangat menyayangi kita. Sama seperti Mazmur Daud di Mazmur 23. Nih kita akan dengar sama-sama bagaimana Mazmurnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu dia. Betapa bahagianya ya kita memiliki gembala yang sangat menyayangi kita, betul tidak? Jadi nih sebagai anak-anaknya kita harus terus melakukan apa yang Tuhan mau supaya Tuhan sebagai gembala kita itu menjadi senang. Dan salah satunya adalah kita bisa mengembangkan talenta kita. Kalau kalian masih bingung nih, Kak, aku belum tahu nih talenta aku apa ya. Atau kalian udah tahu talenta kalian tapi kalian masih malu. Atau kalian tidak didukung orang tua. Tapi kalian gak tahu nih mau cerita sama siapa. Kalian bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah sini ya adik-adik. Karena kakak-kakak akan siap untuk mendengarkan cerita setiap kalian. Dan kita akan siap untuk mendoakan kalian. Oke, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah sini ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow dan subscribe semua sosial media Superbook Indonesia. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Sekarang aku tahu. Siapa yang mau mengembangkan talentanya bangkit berdiri. Kita semua di sini percaya bahwa kita harus mengembangkan talenta yang kita punyai karena Tuhan selalu bersama kita. Jadi kita pasti bisa. Pasti bisa. Ya, Bisa kurang ya? terus bisa. Supaya kita terus ingat kita mau nyanyi Big or Small, Short and Tall. Semua dicintai Tuhan. Siap kan Anda? Sa-sa-sa, Oke. aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Loncat, yeay yeay yeay. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat ya. Yeay yeay yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyi dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
Putus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Ya, siap. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan, kita hari ini bisa menyelesaikan Superbook Kids Club. Dan terima kasih untuk semua adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu dan juga orang tua juga pasti ya. Karena kalian sudah mengikuti Superbook Kids Club sampai pada selesainya. Wah, terima Iya. kasih semuanya. Dan Kananda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook Indonesia mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus dengan setia bersama-sama dengan CBN dan Superbook untuk memurikan anak-anak di Indonesia. Dan hari ini kami mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang hatinya tergerak untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Nah, Kak Happy dan Kananda mengajak adik-adik semuanya untuk dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media Superbook Indonesia. Betul. Apa aja, ingat kan, tahu kan? Instagram, Ada apa lagi coba? TikTok, Apa lagi? Facebook, Dan juga YouTube Superbook Indonesia. Indonesia. Adik-adik punya tanggung jawab nih. Kasih tahu sama teman-teman yang belum follow sosial media Superbook Indonesia. Jangan lupa komen dan juga like, dan share. share. Woo. Wah, bersyukur banget ya hari ini kita bisa belajar banyak. Dan kalau kalian berpikir atau bertanya-tanya, Kak, minggu depan kita membahas tentang apa? Kak, gimana kisah kelanjutan dari Trixia? Wah. Kalau kalian penasaran, kalian harus terus pantengin YouTube-nya Superbook Indonesia dan Instagram-nya karena di situ pasti akan ada banyak informasi. Yang pastinya menarik dan buat kita penasaran. Betul sekali. Dan sebelum kita pamit, Kak Happy akan berdoa dulu, ya kan? Tapi Kak Happy pengen berdiri deh supaya Boleh enak banget. ya. Yuk sama-sama kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar sesuatu yang keren banget, sesuatu yang luar biasa. Bahkan mengingatkan kami untuk tetap terus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih buat kami. Dan tidak minder dengan talenta orang lain, tapi kami bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, kami terus kembangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelajaran hari ini mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan terus cinta Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, kakak-kakak kami, dan seluruh keluarga kami. Biar senantiasa kami terus menikmati berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami. Kami bersyukur dan sudah berdoa menyelesaikan Superbook Kids Club hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa.